Baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, baik. Terima kasih sudah gabung dalam pertemuan virtual yang kita rancang sebagai layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini. Sekali lagi Pak ucapkan terima kasih sudah gabung. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini akan memberikan manfaat minimal bagi diri kita masing-masing. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan sehat semua. Tentunya walaupun kita berada di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang, tapi jangan sampai mengurangi semangat kita untuk belajar ataupun menambah pengetahuan. Terlebih lagi, jangan sampai ada kegiatan sekolah atau proses pembelajaran yang terbatas gara-gara COVID, karena kita bisa lakukan semuanya secara virtual seperti sekarang ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya, demi kelancaran kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan doa. Untuk itu, ketua kelas bisa bantu Bapak untuk menuntun temannya berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas, dipersilakan dibantu Bapak. Baik, Pak. Baik, untuk teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih untuk Saputra sudah bantu Bapak memimpin teman-temannya berdoa. Untuk link absensi, walaupun kegiatan kita dilaksanakan secara virtual, absensi kita akan tetap jalan. Nah, untuk itu silakan dilihat di link di komentar, di chat. Pak sudah mengirimkan link absensi di sana. Silakan untuk anak-anak melaksanakan presensi atau absensi di link tersebut. Baik, sambil menunggu teman-teman untuk kata anak-anak untuk melaksanakan absensi, Pak mohon izin dulu. Kegiatan hari ini Pak bakalan rekam karena padatnya materi dan singkatnya waktu, kemungkinan bakalan ada yang terlewatkan, tapi dengan direkam nanti Pak bakalan unggah di channel YouTube tim BK Semanici ataupun di channel Pak sendiri. Nanti kita bisa lihat review dari rekaman ini. Sambil jalan juga kita bakalan bisa bahas terkait dengan hal-hal yang terlupa atau terlewatkan dalam pembahasan pagi hari ini. Apakah sudah jelas? Sudah. Sudah, Pak. Baik. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi. Nah, dalam kegiatan layanan bimbingan klasikal kali ini, Pak bakalan mengangkat tema yaitu tentang mengembangkan potensi diri. Nah, setelah kalian melewati masa MPLS, terus diterima di sekolah kita sebagai siswa baru, kalian juga sudah melewatkan tahapan kelas peminatan. Nah, tentunya sekarang kalian sudah berada di kelas peminatan sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang kalian miliki. Tentunya ada yang sudah sangat puas sekali, ada yang masih bingung, dan ada yang masih memiliki kecenderungan atau kebimbangan dalam diri. Nah, dalam materi yang kita bahas hari ini tentang mengembangkan potensi diri, tentunya kami harapkan selesai dari pembahasan ini kita mampu fokus kembali untuk bisa berprestasi di kelas peminatan. Nah, itu untuk materi kita pagi hari ini. Sekarang untuk menambah semangat,
Pak lihat masih kurang bersemangat wajah-wajah yang ada di hadapan Bapak ini. Untuk menambah semangat, bagaimana kalau kita melaksanakan tepuk PPK dulu? Ada yang sudah tahu apa itu tepuk PPK? Sudah. Sudah? Ya. Oke, terima kasih kalau yang sudah. Kita review lagi ingatan kita. Tepuk PPK itu adalah tepuk penguatan pendidikan karakter, di mana ada 5 karakter yang bakalan kita optimalkan. Yang pertama adalah religius, itu kita simpulkan seperti ini. Yang kedua nasionalis, hormat, habis itu mandiri, kedua tangan di kepala, keempat adalah gotong royong, oke, gotong royong, terus yang kelima adalah integritas. Oke, jelas? Oke, kita coba ya. Oke, silakan di unmute dulu speakernya semua untuk semangat kelas kita. Kita coba secara bersama-sama. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, kurang kompak, kita tambahkan atau tingkatkan semangat lagi untuk kekompakan. Sekali lagi, oke, fokus dulu, fokus. Sudah siap? Sudah. Oke, kalau sudah siap, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Baik, terima kasih. Tentunya sudah menambah semangat kita melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Adapun Pak jelaskan terlebih dahulu mengenai tahapan atau langkah-langkah kegiatan yang bakalan kita lalui pada kegiatan bimbingan klasikal secara virtual ini. Yang pertama, salam sudah, doa sudah kita lalui, presensi atau absensi juga sudah kita lewati. Tentunya setelah ini kita akan melaksanakan kontrak kegiatan, karena hal ini menjadi penting untuk efektif dan efisien waktu dan kesempatan yang kita miliki. Nanti Pak ingin bertanya kepada kalian, silakan kontrak apa saja yang menjadi hal-hal yang bisa menunjang untuk lebih efektif dan lebih efisien kegiatan kita. Setelah itu kita akan melihat tayangan PowerPoint yang bakalan sajikan, ada video juga yang Bapak bakalan berikan kepada kalian sebagai referensi penambah pengetahuan. Setelah itu ada sesi tanya jawab. Nanti silakan jika ada punya pendapat, ada hal yang kurang jelas atau kurang paham, silakan untuk ditanyakan. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Pak harap ada 1 atau 2 orang di antara kalian bisa membantu Pak untuk memberikan kesimpulan dari rangkaian kegiatan layanan secara virtual yang kita lakukan hari ini. Apa sih manfaat atau apa yang kalian dapatkan dalam kegiatan ini? Nah, sampai di sana jelas dulu rangkaian kegiatan kita? Sudah jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik, terima kasih kalau sudah jelas. Nah, untuk kontrak dulu, ada yang bisa membantu Pak untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang terkait dengan kontrak. Oke, ada sudah antrian dari Sang Made Dirtia. Oke, dilanjutkan oleh Ibu Bagus Agung. Oke, kita awali dari Sang Made dulu ya. Silakan Sang Made. Ini perkenalkan, nama saya Samaditya Wigraha, nomor absen 31 dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya ingin mengusulkan kontrak pembelajaran, yaitu di mana saat berjalannya Meet agar seluruh siswa dan anggota Meet termasuk guru yang mengajar agar menghidupkan kamera atau on cam sehingga proses meeting berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih dari Sang Made. Itu menyarankan untuk semua yang terlibat dalam kegiatan ini harus on kamera. Oke, siap. Pak tampung dulu. Selanjutnya. Baik, perkenalkan ya. Ide Bagus Agung Yanarang Saputra dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menambahkan sedikit tentang kontrak pembelajaran ini, yaitu teman-teman atau Bapak Guru yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat diharuskan untuk menghidupkan di unmute mikrofon. Kemudian jika sudah selesai, untuk kembali mute mikrofon. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih dari Gus Agung. Itu tentang mute dan unmute ketika berpendapat atau menyampaikan tanggapan. Ada lagi satu yang bisa menambahkan? Perkenalkan Pak, nama saya Nikomang Ari Trianti Dewi, nomor absen 22, kelas 10 IPA 2. Baik, saya akan menambahkan terkait kontraknya, yaitu ketika teman-teman hendak menanyakan suatu pertanyaan atau menambahkan suatu pendapat, dipersilakan untuk mengklik icon raise hand pada layar yang telah tersedia. Terima kasih. Oke, dari Komang itu diharapkan untuk raise hand pada ikon layar ketika ingin menyampaikan pendapat atau tanggapan. Nah, dari 3 hal yang disampaikan oleh teman-teman kita, yang pertama ada on kamera, unmute, mute dan unmute dalam proses layanan. Terus yang ketiga ada tentang raise hand. Apakah bisa kita sepakati bersama dulu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Semua hal yang disampaikan tadi bisa kita jadikan kesepakatan dalam proses layanan ini. Terima kasih banyak. Selanjutnya, ketika kalian sudah hadir di SMA Negeri 1 Bangli sebagai seorang siswa, kalian sudah tentunya tergabung dalam keluarga besar. Kalian sudah melewati tahapan demi tahapan, mulai dari pendaftaran, MPLS, dan sampai ke kelas peminatan sekarang kalian berada. Nah, tentunya dalam proses pemilihan kelas peminatan ataupun dalam proses penempatan kalian menjadi kelas peminatan seperti saat sekarang, ada beberapa hal yang kalian lalui, seperti menyelesaikan minat dan bakat, menganalisis potensi diri yang dimiliki dari nilai raport semester 1 sampai 5 di SMP, terus dari rekomendasi tes EQ. Nah, tentunya ada beberapa hal yang menjadi kejanggalan atau ada hal-hal yang belum tuntas dalam diri kalian yang kalian rasakan, baik dari segi kepuasan, dari segi pengetahuan di kelas peminatan sekarang. Nah, untuk itu kita akan membahas tentang bagaimana sih mengembangkan potensi diri. Nah, karena ketika kalian sudah memiliki kelas peminatan, tentunya kita harus bertanggung jawab dengan apa yang akan atau kita jadikan pilihan. Kita sudah ada di MIPA, kita harus bertanggung jawab dengan pilihan itu. Terus untuk apa yang bisa kita lakukan? Tentu itu yang menjadi pertanyaan. Bukankah seperti itu? Benar, Pak. Oke, baik sekali. Nah, tentunya yang akan menjadi jawaban dari pertanyaan itu adalah bagaimana kita bisa beradaptasi tentunya di kelas peminatan itu, dan yang terpenting adalah bisa mengembangkan potensi diri di kelas peminatan itu. Nah, untuk mengembangkan potensi diri kita harus memahami dulu apa saja yang bakalan kita perlu pahami. Nah, Pak izin share screen dulu ya untuk PowerPoint pelayanan hari ini. Nah, apakah sudah bisa dilihat? Kalau sudah bisa, silakan direspon ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Sudah. Baik, terima kasih. Untuk materi pagi hari ini, Pak akan membawakan materi tentang bagaimana sih mengembangkan potensi diri. Perkenalkan, Pak Sang Made Ekadana
selaku guru BK di kelas 10 yang bakalan mendampingi kalian nanti dalam setiap proses akademik maupun non-akademik di SMA Negeri 1 Bangli. Nah, adapun tujuan dari materi pengembangan potensi diri ini perlu kita pahami bersama. Yang pertama, tujuan umum dari materi ini adalah peserta didik mampu memahami potensi diri yang dimiliki dengan baik. Nah, tentunya kalian diharapkan setelah mendapat paparan materi ini, kalian bisa mengetahui atau memahami potensi diri apa sih yang kalian miliki dengan baik. Nah, pertama itu, memahami dulu. Terus tujuan khusus dari pelayanan kita pagi hari ini adalah yang pertama, yaitu peserta didik mampu menganalisis. Nah, kita diharapkan untuk menganalisis potensi diri, baik negatif maupun positif dengan baik. Nah, setelah kita mampu memahami, kita analisis dulu. Potensi diri positif kita apa? Potensi diri yang cenderung negatif dalam diri kita apa? Kita pahami dulu itu dengan baik. Setelah itu kita peserta didik mampu mengevaluasi potensi diri positif maupun negatif dengan baik. Setelah kita melakukan analisis, kita diharapkan untuk bisa mampu mengevaluasi. Oh, ini adalah hal-hal atau kecenderungan potensi positif saya, atau ini kecenderungan potensi negatif saya. Mana yang harus kita kembangkan, mana yang harus kita tingkatkan atau kita tekan supaya tidak muncul ke permukaan. Yang ketiga adalah peserta didik dapat mengembangkan potensi diri yang dimiliki dengan baik. Nah, setelah kalian mampu memahami, mampu menganalisis, dan mampu mengevaluasi secara utuh dalam diri sendiri, kami berharap kalian bisa mengembangkan potensi diri yang kalian miliki itu dengan baik untuk kedepannya, sehingga kalian atau kita semua bisa sukses di kelas peminatan sesuai yang ada di tempat kita masing-masing sekarang. Nah, apakah sampai di sana jelas dulu? Jelas, Pak. Jelas. Pak. Oke, baik, terima kasih. Kalau sampai di sana jelas, kita lihat video dulu ya. Pak ingin menayangkan video untuk kalian sebagai penambahan referensi pemahaman kita. Apakah sudah bisa terlihat di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Pak putar dulu videonya ya. Oke, sebelumnya apakah audio dari video sudah bisa didengar dengan jelas? Belum, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Belum, Pak. Oke, sebentar Pak ulang kembali ya.
Oke, baik, terima kasih. Bagaimana dengan videonya? Apakah sudah memiliki gambaran tentang potensi diri? Sudah, Oke. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ada yang bisa atau ada yang memiliki pendapat sebelum kita lanjut dulu ke materi? Atau ada hal yang ingin ditanyakan? Oke, untuk kita dipersilakan karena kita udah raise hand. Dipersilakan untuk mengungkapkan pendapatnya kita. Perkenalkan, nama saya Nimadi Gita Cahyani dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 25. Di sini saya ingin bertanya, apakah potensi diri itu sama dengan bakat? Dan apakah bisa potensi diri itu dikatakan sebagai bakat yang terpendam? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita satu-satu dulu ya, kita bahas dulu tentang pertanyaan dari Gita. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa dari Gita. Apakah potensi diri atau bakat itu sama halnya dengan potensi diri? Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bakat itu adalah suatu kemampuan yang sudah kalian miliki atau kalian bisa tunjukkan ke orang lain atau kepada seseorang di lingkungan kalian. Nah, sedangkan potensi diri itu adalah hal-hal yang kemungkinan masih terpendam atau seperti di video tadi masih terkurung, tapi tidak memungkinkan bakat itu adalah bagian dari potensi diri. Dengan kata lain, kalau bakat adalah hal-hal yang sudah kelihatan dari apa yang sudah kalian miliki, sedangkan potensi diri itu adalah hal-hal yang belum kelihatan atau masih ragu dalam diri kalian, tapi tidak sadar kalian miliki. Nah, apakah ada sampai di sana? Jelas untuk kita? Siap, Pak. Saya sudah paham. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih untuk kita. Untuk teman-teman yang lain, kita lanjut dulu presentasinya, baru kita lanjutkan tentang sesi tanya-jawab. Oke, bisa? Bisa, Pak. Oke, baik, terima kasih. Pak lanjut dulu ya. Bisa terlihat slide dari Bapak? Bisa. Bisa, Pak. Oke. Bapak izin menjelaskan ya. Potensi diri. Potensi diri adalah suatu kemampuan serta kapasitas individu yang masih tersimpan di dalam diri. Maksudnya adalah masih mengendap serta masih belum bisa diaktualisasikan secara perilaku ataupun perbuatan serta aksi. Nah, ini artinya adalah bakat atau kemampuan yang belum bisa dioptimalkan atau diaktualisasikan. Kalian memiliki bakat itu, tapi belum bisa kalian tunjukkan itu sebagai bakat ataupun sebagai hal yang sudah kalian aktualisasikan dalam kehidupan keseharian. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi diri itu merupakan kemampuan atau kualitas yang dimiliki seseorang, namun belum bisa dipergunakan. Nah, perbedaannya dengan bakat, seperti pertanyaan kita tadi, bakat itu sudah bisa kalian tunjukkan, sedangkan potensi diri ini adalah hal-hal yang belum bisa kalian tunjukkan, tapi kalian miliki dalam diri sendiri. Nah, tidak terlepas juga bakat merupakan bagian dari potensi diri yang kalian miliki. Nah, jenis-jenis kemampuan potensi diri. Nah, Pak ingin menjelaskan dulu tentang jenis-jenis kemampuan potensi diri. Yang pertama, jenis-jenis potensi diri tersebut atau dapat dipahami yakni kemampuan atau juga kecerdasan seseorang yang munculnya bisa dari bakat atau juga bisa dari hasil belajar. Yang pertama adalah potensi sosiologis, yaitu kemampuan di mana seseorang untuk peka terhadap sesuatu permasalahan sosial di lingkungan sekitar. Nah, dalam kemampuan sosiologis ini, kalian dituntut kepekaan terhadap lingkungan. Nah, yang kedua itu adalah naturalis. Itu adalah kemampuan seseorang untuk kemudian merasa peka terhadap lingkungan alam sekitar secara natural atau secara alami.
Terus yang ketiga adalah musikal, yaitu kecerdasan seseorang dalam menciptakan harmoni lewat suara. Terus ada yang keempat tentang spasial, itu adalah kecerdasan yang berhubungan dengan adanya pemahaman akan ruang. Terus ada kemampuan tentang visual. Visual itu adalah kecerdasan di dalam menciptakan kreasi visual atau kreasi tersebut dapat bisa berupa gambar, lukisan, ataupun juga film. Nah, yang selanjutnya ada tentang logika, yaitu kemampuan seseorang dalam berpikir logis serta matematis. Terus ada potensi linguistik, itu adalah kemampuan individu dalam berbahasa, speaking. Terus ada tentang kinestik. Kinestik ini adalah kecerdasan kemampuan seseorang di dalam menggerakkan tubuhnya. Kinestik itu tentang rasa. Kalau kita bahas itu tentang bahasa tubuh atau bahasa gerak dari tubuh. Terus ada interpersonal. Nah, interpersonal ini adalah kemampuan seseorang di dalam menjalin hubungan sosial. Bagaimana kalian berteman, bagaimana kalian mengelola kelas, itu adalah kemampuan interpersonal. Dan selanjutnya ada kemampuan intrapersonal, berbeda dengan interpersonal. Kalau intrapersonal adalah kemampuan seorang dalam mengatur, memahami, juga memanajemen diri. Kalau interpersonal itu lebih ke bagaimana kita dengan orang lain atau lingkungan kita. Kalau intrapersonal lebih kepada dalam diri. Bagaimana kita memanajemen diri, memahami diri, atau mengatur diri. Nah, sampai di sana tentang jenis-jenis potensi diri bisa dipahami dulu. Bisa, Pak. Bisa. Pak. Bisa, Pak. Terima kasih kalian sudah bisa. Kita lanjut ke tentang potensi diri positif dan negatif. Nah, menurut Sujianto, potensi diri itu ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, kita bahas dulu tentang potensi diri, atau Pak tanya dulu deh, jangan kalian. Ada yang bisa menyebutkan apa sih yang tergolong kepada potensi diri positif dulu? Oke, ada yang bisa bantu Pak menunjukkan apa itu potensi diri positif? Oke, siapa yang bisa bantu Bapak untuk menyebutkan? Oke, Saputra mungkin bisa bantu Pak menyebutkan. Oke, ada Madi Saputra, silakan untuk Saputra. Baik, beberapa yang termasuk potensi diri positif. Yang pertama itu adalah memiliki idealisme. Kemudian yang kedua adalah dinamis dan kreatif, memiliki sifat yang dinamis dan kreatif. Dan yang ketiga, memiliki keberanian untuk mengambil risiko dalam melakukan suatu hal seperti mengambil keputusan atau bertindak. Kemudian yang keempat ada memiliki sifat kemandirian dan disiplin murni. Ya. Dan yang terakhir ada memiliki fisik yang kuat dan sehat. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Bagus sekali jawaban dari Saputra. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk temannya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Saputra telah membantu Pak untuk menunjukkan potensi diri positif itu meliputi apa saja sih. Benar sekali, idealisme. Seseorang harus memiliki idealisme. Nah, seperti halnya pada saat kalian menentukan kelas peminatan kalian, tentunya kalian sudah memiliki hal-hal yang ideal itu seperti apa sih? Apakah kecenderungan kalian idealismenya di MIPA seperti kelas kita sekarang ini? Apakah ke bahasa ataupun ke IPS? Nah, tentunya kalian memiliki hal itu untuk menentukan atau merancang bagaimana kalian ke depannya. Terus dinamis dan kreatif. Tentunya ini sudah kita lakukan sekarang loh. Nah, kita dalam proses pembelajaran di sekolah tatap muka konvensional itu kita lakukan secara tatap muka. Ketika guru mengajar depan kelas, kalian ada di bangku duduk. Tapi ketika ada COVID-19, semuanya menjadi kacau atau prosesnya menjadi sedikit terganggu.
tapi dengan potensi dinamis dan kreatif yang kita miliki bersama, baik Pak maupun kalian sebagai peserta didik, kita bisa mengemas proses pembelajaran tatap muka itu menjadi lebih dinamis, menjadi layanan virtual seperti sekarang ini. Terus lebih kreatif lagi, kita menggunakan perangkat-perangkat yang mendukung, atau misalnya kegiatan ini direkam terus diupload di channel YouTube untuk mengantisipasi hal-hal yang terlewatkan atau bisa mengulangi lagi untuk mempelajari. Nah, itu dinamakan potensi yang dinamis dan kreatif. Terus keberanian mengambil risiko. Kalau kita tidak berani mengambil sebuah risiko, kita akan stagnan atau tetap berada di kondisi tertentu. Tidak akan ada perubahan yang kita lalui, karena tidak jarang risiko itu menantang kita untuk menjadi hal yang lebih baik untuk kedepannya. Terus ada mandiri dan disiplin murni. Nah, bagaimana kemandirian ini bisa menentukan atau meningkatkan potensi diri kita? Kalau halnya gini, kita selalu tergantung pada teman. Kapan sih kita akan berkembang potensinya? Makanya kemandirian itu menjadi hal yang terpenting dalam mengembangkan potensi diri. Terus fisik yang kuat dan sehat. Nah, kenapa fisik yang kuat dan sehat dapat mendukung kita untuk mengembangkan potensi diri? Seperti halnya sekarang, ketika fisik kita tidak kuat dan tidak sehat, kita tidak bisa mengikuti sebuah kegiatan, apalagi kegiatan virtual seperti sekarang ini dalam konteks lingkungan yang masih dalam kategori pandemi akibat COVID-19 ini. Ketika kita tidak sehat dan kuat, kita tidak bisa mengikuti agenda virtual sekarang. Dan pemahaman kita juga tidak bisa bertambah, maupun kita tidak bisa mengoptimalkan potensi diri yang kita miliki saat ini. Nah, itu beberapa hal yang disampaikan tentang potensi diri positif. Nah, terus ada yang bisa bantu Pak nggak menyebutkan apa-apa sih potensi yang tergolong potensi diri negatif? Oke, silakan raise hand yang bisa bantu Pak. Oke, ada Trisna Divayanti. Oke, silakan untuk Trisna. Ya, baik. Di sini saya akan menyebutkan potensi diri yang tergolong negatif, yaitu yang pertama meliputi mudah diadu domba, yang kedua memiliki sikap emosional, yaitu biasanya emosional yang berlebihan. Bisa diulang? Ya, baik. Untuk potensi diri yang tergolong negatif, yang pertama yaitu mudah diadu domba, yang kedua emosional, apakah bisa didengar? Dan yang ketiga kurang percaya diri. Yang keempat, kurang berhati-hati, dan yang terakhir, kurang mempunyai motivasi. Sekian dan Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Oke, terima kasih banyak. Oh, banyak sekali Andrea yang ingin mengungkapkan pendapat. Nanti ya, masih ada di sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Oke, kita bahas dulu tentang potensi diri yang negatif, tentang satu, mudah diadu domba. Oke, kemampuan kita atau emosional kita ketika mudah diadu domba, mungkin ini terdengar negatif, karena ketika kita sedikit menerima hoax atau hal-hal yang kurang tepat pada hal yang sebenarnya, kita cenderung terpacu menjadi lebih emosional dan kecenderungan mudah diadu domba. Padahal tenaga atau potensi yang kita miliki ketika bisa ditekan, kita bisa alihkan ke hal yang lebih positif lainnya. Nah, itu tentang adu domba dan emosional. Terus tentang kurang percaya diri. Nah, bagaimana sih kita bisa mengoptimalkan potensi diri ketika kita tidak percaya pada diri kita sendiri? Nah, menjadi tidak masuk akal, bukan? Nah, seperti itu. Kita harus percaya dulu. Berikan kepercayaan pada diri kalian sendiri. Ketika kalian sudah yakin dan percaya dengan diri kalian sendiri, kalian bisa mengenali diri dan bisa menggali hal-hal apa yang bisa kalian optimalkan untuk meningkatkan potensi diri. Nah, itu kunci dari percaya diri. Terus dari
kurang berhati-hati. Kurang berhati-hati itu cenderung tergesa-gesa. Nah, ketika kalian kurang berhati-hati dalam sikap, bertindak, itu akan mempengaruhi tentang potensi diri kalian. Terus, yang terakhir adalah kurang mempunyai motivasi. Nah, ketika kita tidak memiliki motivasi yang cukup, kalian sudah pasti tidak bisa meningkatkan potensi diri. Karena dengan adanya motivasi, misalnya di kelas ini, kita sudah ada di kelas MIPA sesuai dengan pilihan kita. Ketika kita tidak memiliki motivasi lebih di kelas ini, kalian hanya menjadi sekedar orang MIPA, bukan orang MIPA yang berprestasi. Tapi ketika kalian bisa memiliki motivasi, tentu bisa kalian memiliki, kita semua bisa menjadi orang MIPA yang berprestasi sesuai dengan kemampuan kita di MIPA. Bisa juara umum, juara kelas minimal, seperti itu. Nah, setelah kita mengenali potensi diri yang positif dan negatif, kita bisa lanjut ke ciri-ciri dulu. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki potensi diri itu seperti apa sih? Nah, Pak bisa jelaskan sedikit. Yang pertama adalah senang belajar. Ciri-ciri orang yang memiliki potensi diri itulah senang belajar dan selalu melihat kekurangan pada diri. Selalu merasa kurang pada dirinya. Oh, saya kurang seperti ini. Ketika mengikuti pembelajaran, oh, saya kurang paham. Nah, bisa kita tingkatkan lagi. Oke, yang kedua adalah mempunyai sikap yang luas. Kalian harus fleksibel. Kalian harus bisa menerima setiap masukan, bisa menerima hal-hal perubahan yang bersifat dinamis dalam artian seperti sekarang ketika tatap muka beralih ke virtual, kalian harus luas menjalani itu. Kalian tidak harus kontrak, harus tetap tatap muka. Hal itu tidak bisa dipaksakan. Tapi ketika tidak takut melakukan perubahan secara total untuk perbaikan. Nah, ketika ada hal yang harus diperbaiki, ya kita jalankan untuk mengoptimalkan semuanya. Tidak menyalahkan orang lain maupun keadaan. Pasrah pada keadaan itu hal yang salah. Selalu menyalahkan orang lain juga tidak baik atau tidak benar. Semuanya tetap berada dari diri kita sendiri, kita optimalkan. Jangan salahkan orang lain, tapi perbaiki apa yang perlu kita perbaiki dalam diri kita sendiri. Kita mempunyai sikap tulus dalam setiap menjalankan kegiatan itu akan cenderung menemukan potensi yang lebih baik. Rasa tanggung jawab pada pilihan. Seperti sekarang kalian sudah ada di MIPA, kalian harus bertanggung jawab di MIPA itu. Seorang pelajar atau peserta didik MIPA itu seperti apa sih? Apa yang harus dipelajari di MIPA dan bagaimana sikap orang MIPA itu harus penuh tanggung jawab. Jalankan dengan rasa tanggung jawab dan kami berharap kalian bisa sukses nanti di kelas MIPA. Terus menerima kritik dan saran dari orang lain, berjiwa optimis dan tidak mudah putus asa. Nah, itu dulu yang bisa kita lihat dari ciri-ciri potensi diri. Terus beralih ke materi faktor yang bisa mengembangkan itu seperti apa sih? Setelah kita mampu analisis, kita ketahui terus cara mengembangkan potensi diri itu seperti apa sih? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah introspeksi dulu. Pertama itu adalah pengukuran individual atau introspeksi diri. Kita harus pahami dulu setelah analisis potensi positif negatif kita, kita kembali ke dalam diri sendiri, pahami dulu, oh ternyata ini yang bisa saya kembangkan. Ini positifnya, ini negatifnya. Yang negatif apa yang harus kalian lakukan untuk menekannya, terus yang positif apa yang harus kalian bisa lakukan untuk mengoptimalkannya. Terus yang kedua ada feedback dari orang lain. Nah, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, baik di kelas maupun di luar kelas, baik bersama teman, orang tua, guru, dan siapapun itu, tentunya kita akan menerima feedback atau timbal balik dari apa yang sudah kita lakukan. Misalnya ketika kita bergaul ke sanggar, di sana ada feedback, oh ternyata optimal kita bisa mengembangkan potensi diri untuk menari ataupun tabuh. Kalau maksudnya di segi pelajaran,
dari guru, oh kalian ditunjukkan, oh kalian ada potensi untuk MIPA-nya, matematikanya lebih bagus nih, bisa ditingkatkan lagi kalau misalnya ditambah pengetahuan cara belajar atau seperti apa. Nah, itu feedback masukan dari orang lain itu sangat berpengaruh dalam mengembangkan potensi diri. Terus yang ketiga adalah tes psikologi. Nah, tes psikologi ini bisa kalian gunakan sebagai salah satu dasar atau acuan untuk memahami, oh standar saya potensinya di sini dulu. Ini bisa saya gali nih untuk meningkatkannya nih nanti seperti apa. Nah, seperti itu bisa disimpulkan dari faktor yang mengembangkan di potensi diri itu. Yang pertama adalah pengukuran individu, yang kedua feedback, yang ketiga tes psikologi. Nah, sampai di sana bisa dipahami dulu? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Kalau bisa, Pak. sampai di sana ada hal yang kurang jelas atau mungkin pendapat bisa disampaikan. Pak beri kesempatan dulu untuk berpendapat. Oke, ada Gede Ari. Silakan untuk yang raise hand pertama, dipersilakan dulu. Perkenalkan, nama saya Idewa Agung Gede Ari Pratnya Weda Sastra Pemecitan. Saya nomor absen 7 dari kelas 10 IPA 2. Nah, Oke, siap. saya akan Silakan. bertanya, saya sudah mencoba memahami materi yang Bapak berikan. Namun saya masih juga belum mengetahui potensi yang ada dalam diri saya. Dan juga ingin bertanya, manakah yang lebih baik antara mengatasi kekurangan dalam diri kita atau mengembangkan potensi yang ada yang kita miliki. Sekian, Pak. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Gede Ari, sangat bagus sekali. Bagaimana sih ketika kita belum mampu memahami potensi diri, apa yang harus kita lakukan? Apakah yang harus kita lakukan antara mengembangkan atau mengatasi kekurangan terlebih dahulu? Bukan seperti itu ya. Nah, seperti ini. Ketika kita membahas tentang potensi diri, itu tentunya yang paling paham dengan dirinya sendiri adalah kalian sendiri. Nah, ketika kalian mampu ingin mengembangkan terlebih dahulu atau mengatasi hal-hal yang rasa kalian menjadi potensi negatif terlebih dahulu, mana sih yang harus kalian jalankan? Seperti ini. Keduanya bisa dijalankan dengan secara seimbang. Artinya, fokusnya tidak harus mengatasi dulu ataupun mengembangkan terlebih dahulu. Tapi, mana hal yang kalian temukan terlebih dahulu. Cari dulu itu. Karena gini, kalau kita fokus pada ingin mengatasi, tapi belum ketemu hal yang ingin kita atasi, kan jadi tidak enak juga. Apa yang ingin kita atasi tapi kalau belum ketemu. Nah, intinya adalah temukan dulu. Nah, ketemukan dulu potensi dirinya, baik positif maupun negatif. Kalau misalnya potensi positif yang ketemu, kalian kembangkan itu. Nah, kalau misalnya potensi negatif yang kalian ketemukan, kalian atasi seperti itu. Nah, seperti itu jelas? Sudah, Pak, jelas. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih. Mungkin ada satu lagi kesempatan untuk bertanya, dipersilakan. Oke, untuk Mira. Silakan untuk yang sudah raise hand. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Putu Mira Artameirani, nomor absen 30 dari kelas 10 IPA 2. Izin Oke, silakan, Mira. terkait materi yang sudah diberikan mengenai potensi diri. Nah, beberapa kasus yang pernah saya temui mengenai potensi diri, salah satu contoh, seorang siswa memiliki potensi di bidang A, tetapi orang tuanya tidak menyetujui. Lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut dan upaya apa yang bisa dilakukan? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaan dari Mira. Nah, seperti ini Pak bisa bantu dulu dalam artian ketika ada seorang anak memiliki potensi A, tapi orang tua kurang setuju dengan potensi itu, hal yang harus dilakukan oleh anak itu adalah komunikasi. Kita komunikasikan dulu dalam artian jika tidak ada komunikasi yang baik antara anak dan orang tua, tentu akan terjadi gap atau cross. Nah, ketika kita bisa komunikasikan, tentunya kita awali dulu
dari hal-hal positif apa sih dari potensi itu yang kita miliki, kita sampaikan ke orang tua. Bapak, saya punya potensi ini, kalau kita kembangkan rasanya hal positif yang bisa kita manfaatkan seperti ini, seperti ini. Kita jelaskan hal-hal atau manfaat positif dari potensi itu. Terus kita dengarkan juga dulu kenapa sih orang tua tidak setuju. Nah, hal-hal apa yang menyebabkan orang tua tidak setuju, ada kecemasan apa. Ketika misalnya orang tua memiliki kecemasan tertentu, kita jawab dengan potensi kita miliki, oh ternyata kecemasan orang tua seperti ini. Tapi kita bisa atasi dengan, kalau ini potensi ini dikembangkan, bisa mengatasi kecemasan itu. Kita artinya ada kan komunikasi yang kita bangun antara orang tua dan anak, itu bisa menjadi penyeimbang. Kita cari titik temu jalan tengah yang terbaik untuk diri sendiri. Misalnya kalau potensi ini kita kaitkan di sekolah, itu tentang proses tindak lanjut atau studi lanjut. Misalnya nanti kalian di kelas 12. Misalnya potensi kalian yang kalian inginkan adalah untuk menjadi seorang dokter. Kalian ingin mengembangkan untuk jadi dokter, tapi orang tua tidak setuju karena faktor ekonomi misalnya. Nah, ini kan sama-sama kalian punya potensi yang bagus dengan akademik dan non-akademik dan prestasi. Tapi di sisi lain, orang tua juga punya faktor kuat. Ketika ekonomi tidak mendukung, bagaimana menjalankan atau mendukung potensi anak? Bukan maksudnya tidak setuju dengan potensi yang kita miliki, tapi orang tua memiliki ketakutan tidak bisa secara optimal mendukung. Nah, itu bisa kita komunikasikan dengan baik, dengan bantuan BK, nanti kita bisa arahkan jalan tengah terbaik, mungkin bisa nanti melalui KIP kuliah, atau beasiswa-beasiswa yang lain. Nah, itu intinya kita bisa atasi permasalahan itu dengan komunikasi yang baik dari anak dan orang tua. Nanti kalau kemungkinan guru BK bisa membantu untuk memediasi, kita bantu. Seperti itu, Mira, bisa dipahami? Baik, bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih sekali lagi. Mungkin beberapa pertanyaan sudah bisa diajukan atau beberapa hal yang dari bagian materi ini sudah tersampaikan. Untuk sekarang, mungkin proses dari pemberian materi ini sudah sangat jelas. Kalau pada pagi hari ini, Pak pingin untuk penghujung dari pertemuan ini, Pak pingin ada salah seorang dari antara kalian, atau satu atau dua orang bisa membantu Pak untuk menyimpulkan kegiatan yang kita jalani pagi hari ini. Oke, siapa yang bisa bantu? Oke, sudah ada yang raise hand. Dipersilakan untuk Kadek Aditya dulu ya. Ya. Baik. Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya IKD Aditya Pratjina Putra dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 10. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya mengemukakan pandangan saya terkait materi yang telah disampaikan tadi. Nah, yang pertama, pandangan saya, potensi diri adalah keahlian yang terpendam di dalam diri manusia dan perlu dikeluarkan dan ditunjukkan kepada mata dunia dengan tentu berbagai instrumen pendukung dan perlu usaha yang dilakukan. Dan yang kedua, jenis-jenis potensi. Menurut saya, potensi yang ada di dalam diri manusia berbeda dengan manusia lainnya. Sehingga kita tidak perlu mendiskriminasi apabila teman kita memiliki potensi yang berbeda daripada potensi pada umumnya. Nah, kemudian hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Untuk menemukan mutiara yang terbaik, kita memerlukan menyelam ke laut yang terdalam. Artinya, untuk menemukan potensi yang terbaik, kita memerlukan usaha yang besar untuk menemukan potensi itu. Nah, sekian dari pandangan saya. Apabila ada pandangan saya yang salah atau salah kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Om Santi. Oke, Om Santi. Om, terima kasih, bagus sekali dari Kadek Aditya. Oke, kita beri aplaus dulu untuk temannya. Oke, terima kasih, sangat
bagus sekali kesimpulan yang disampaikan oleh Aditya. Ada yang bisa menambahkan lagi? Oke, ada Mbak Desa Putra. Dipersilakan untuk menambahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imade Suputra Wipayana, nomor 14 dari kelas 10 IPA 2. Nah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, tentang apa itu potensi diri. Berdasarkan pembelajaran, saya mengetahui bahwa potensi diri adalah suatu kemampuan atau kualitas yang dimiliki seseorang yang masih terpendam atau belum dapat dimaksimalkan oleh orang tersebut. Kemudian, potensi diri ini memiliki beberapa jenis. Seperti yang pertama, potensi berpikir, potensi emosi, potensi fisik, dan potensi sosial. Nah, jenis-jenis potensi ini nantinya akan menghasilkan bakat atau kemampuan, seperti kemampuan intelektual, kemampuan komunikasi, dan lain sebagainya. Kemudian pada pembelajaran juga kita dapat mengetahui tentang bagaimana cara kita mengembangkan potensi yang kita miliki. Yang pertama seperti melakukan introspeksi diri, seperti mengetahui apa sih yang kurang dalam diri kita. Kemudian yang kedua, meminta feedback atau tanggapan dari orang lain mengenai diri kita. Dan yang terakhir, melakukan tes fisiologi. Ada juga ciri-ciri orang yang memiliki potensi diri, seperti senang belajar, memiliki sifat yang luas dan tulus, menerima kritik dan saran dari orang lain, dan optimis, serta tidak mudah putus asa. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih yang disampaikan oleh Mbak Desa Putra. Kita beri aplaus dulu. Oke, baik. Bagus sekali pemahaman yang disampaikan oleh teman kita tadi, yang sudah diwakili oleh dua orang teman kita tadi. Memang benar, dalam mengoptimalkan potensi diri, ada hal-hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Setelah kita mampu memahami hal potensi diri itu, kita harus kenali ini positif ataupun negatif. Setelah mampu mengenali, kita harus evaluasi dulu. Dengan evaluasi yang bisa kita lakukan tuh seperti tadi, bisa introspeksi diri atau meminta feedback dari orang lain. Setelah itu kita bisa melakukan tes EQ, dan selanjutnya kita bisa merancang untuk mengembangkannya. Terlebih pada kelas peminatan yang kalian miliki atau sudah kalian tempati di MIPA, itu kalian harus optimalkan. Karena di MIPA kalian berjuang dengan 7 kelas MIPA. Walaupun kalian ada di MIPA 2, kalian harus bisa optimis dalam mengembangkan. Mudah-mudahan kelas ini bisa menjadi kelas terbaik di SMA Negeri 1 Bangli dengan apa yang kita miliki bersama dan apa yang sudah bisa kita kembangkan hari ini. Semoga kedepannya akan menjadi lebih baik. Untuk itu, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Oke, untuk mengecek bagaimana sih proses bimbingan klasikal ini sudah berjalan, Pak bakalan mengirimkan di kolom chat itu ada link evaluasi hasil dari bimbingan klasikal. Nanti silakan kalian isi, silakan dilihat dulu di kolom chat. Ada link evaluasi hasil. Selanjutnya Pak juga bakalan berikan kalian LKPD. LKPD lembar kerja peserta didik itu untuk bisa kalian kerjakan selesai dari pelaksanaan layanan ini. Bisa dilihat di kolom chat juga, itu ada LKPD bimbingan klasikal, itu tentang potensi diri. Nah, silakan nanti dikerjakan terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pahami bersama hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Oke, mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi Pak ucapkan terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kalian semua.
nanti semuanya ini seperti yang Pak bilang tadi, rekaman ini bisa kalian lihat nanti di channel YouTube Tim Sanici atau di akun Pak ya. Oke, nanti bisa kalian lihat di akun Pak. Nanti ada di YouTube ekadana_BK. Nanti semua aktivitas kita pagi hari ini akan Pak tampilkan di sana. Dan jika masih ada hal-hal yang ingin disampaikan, itu silakan nanti masuk ke Google Classroom. Nanti di Google Classroom juga link Pak sampaikan di kolom chat. Di Google Classroom ini sudah ada materi tentang potensi diri, terus videonya tadi ada evaluasi hasil juga yang bakalan disampaikan di kalian isi, terus ada lembar kepuasan juga dari hasil layanan klasikal ini. Nanti untuk masuk di LKPD kalian klik tugas, nanti cek di LKPD potensi diri. Nah, di LKPD potensi diri ini juga kalian nanti bisa di-download terus diisi, nanti dikirim ke Pak tentang apa sih pemahaman yang kalian bisa pahami dari kegiatan ini. Nah, apakah sampai di sana jelas dulu? Sudah, Pak. Jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Oke, baik. Oke, baik sekali. Terima kasih banyak sekali lagi. Nah, ketika LKPD sudah disampaikan, itu artinya pengunjung dari kegiatan ini sudah bisa kita akhiri. Karena di awal tadi diawali dengan doa. Untuk akhir kegiatan ini, Pak mohon bantuan Ketua Kelas, kita akhiri dengan doa. Iya, Pak. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih. Dengan doa sebagai pengakhir kegiatan bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih dengan doa yang mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini. Pak ucapkan sekali lagi terima kasih sudah bergabung di Meet ini. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini dan mudah-mudahan semua bisa bermanfaat. Diingatkan lagi, jangan lihat siapa yang berbicara, tapi dengarkan apa yang dibicarakan. Karena setiap orang adalah guru dimanapun itu, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian semua.